Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah Masjidil Muhajirin, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dipimpin diimamin oleh imam muda dari Nuris, namanya Said Akil Sirot, persis dengan mantan nama ketua PPNU. Beliau orang tadi mau saya umumkan di masjid tapi atas saja biarkan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kita berdiri pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad, dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, apa judul kita pagi ini? Judul kita pagi ini apa? 4 langkah lunas. Nah, ribanya pakai ini. Baik, judulnya apa? 4 langkah lunas dari riba. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, yang punya hutang riba berapa banyak? Banyak. Yang punya hutang riba banyak? Ya Masya Allah. Sekarang saya tanya, kalau seandainya kita level ini, kita bikin tingkatan nomor ranking 1 sampai ranking 9, dan ranking 9 yang tertinggi, kira-kira semangat untuk melunasinya di level berapa? 1 sampai 9? Level berapa? 9. Kurang semangat nih, yakin? 9. Level berapa? 9. Masya Allah. Oke, kita ingatin ya, level 9. Jadi ketika kita sudah memutuskan di level 9, berarti apapun materinya, apapun konsekuensinya harus dilaksanakan. Jangan banyak pertimbangan. Itu karena kalau ditimbang-timbang nanti dibisikin sama setan. Biarin aja, tapi lunas sendiri, ayo. Tapi kalau lunas. Itu makanya di sini ini saya dapatkan dari sebuah seminar. Jadi seminarnya bayar, tapi saya kasih di sini gratis. Dan insya Allah kalau benar-benar mau melaksanakan langkah ini, Pak majelisnya pada di pintu Pak. Kalau mau melaksanakan ini, insya Allah selesai hutangnya, lunas dari banyak, dan hidup bahagia tanpa hutang, hidup tenang tanpa hutang. Kan itu yang diharapkan ya? Gak punya hutang, duitnya segunung, bener gak? Masya Allah, kok gak diaminkan ini? Amin ya. Orang yang terkena hutang riba terutama itu ya, ada 3 alasan riba. Yang pertama, ayo siapa posisi Bu? Ada yang mau catatan? Pada nyatet, nanti kalau ditanya dia jawab, ribetnya lebih gede dia. Jangan gak bawa buku. Alasan pertama adalah alasan klasik. Alasan klasik, ya. Yang kedua, alasan heroik. Yang ketiga, nggak asik. Aduh, ini nih. Sebentar, saya keluarkan dulu honorer. Apa berikutnya? Saya buka dulu nih. Biar semangat. Kenapa? Di atas jelas ya? Suaranya kurang keras. Tulisannya, baru tulisnya gimana nih? Di aja. 3 alasan riba. Pertama alasan klasik, kedua alasan heroik, yang ketiga alasan gak asik. Sekarang yang saya mau tanya, ayo mas, sebelah sini kosong mas. Mas sebelah sini kosong, Kesana kosong. Ayo, terus disimak baik-baik, jangan berisik. Ayo, jangan pada ngobrol ya. Jadi alasan klasik, kira-kira apa alasan klasik? Ada yang tahu? Alasan apa? Kebutuhan. Alasan klasik
klasik, kebutuhan apa Pak? Apa? Hah? Saya kira nggak masuk alasan itu. Kalau kebutuhan berarti, hah? Buat apa? Mendesak itu heroik Pak. Maksudnya heroik, alasan klasik. Makanya saya tahu di bawah masih jawabnya itu. Alasan klasik. Hah? Aku juga duit. Biasa. Itu alasan gak asik Pak. Gak asik banget sih, gak punya tuntutan gitu. Hah? Kalau gengsi gak asik Pak. Saya makanya ini yang asli paling susah ini. Kemudahan. Lebih cepat. Mudah itu maksudnya gak asik juga. Gak asik juga. Ayo Kemudahan. Samaan. Heroik Pak. Kalau nggak makan mati, kayaknya gue banget ini. Kalau utang Pak. Kalau nggak utang saya mati, kan heroik sekali. Superhero. Alasan klasik nih, ayo. Hah? Usaha. Itu masuk benar. Bawa buku kan? Kurangin mononya. Apa Pak? Maaf. Ini alasan usaha dan alasan klasik. Jadi alasan klasik itu kalau nggak utang nggak kebeli, kalau nggak utang nggak bisa ngebagi usaha, itu klasik sekali Pak. Ada banyak cara orang bisa beli rumah tanpa KPR, orang bisa usaha tanpa pinjam duit. Ya ibu-ibu di atas mohon suaranya dikecilkan. Ibu-ibu. Silakan. Ibu-ibu, udah Bu? Nah, jadi alasan klasik itu seperti itu Pak. Kalau nggak minjem, nggak bisa. Saya kasih contoh. Jemaah saya itu ada yang luar biasa Pak. Dia beli rumah tanpa utang dan renovasi rumah tanpa tukang. Bayangin. Jadi renovasi sendiri, rumahnya tanpa utang, renovasinya tanpa tukang. Benar-benar jauh dari utang, luar biasa. Jadi alasan klasik itu tadi. Buat usaha, buat beli motor, beli mobil, itu benar-benar alasan klasik. Jadi kalau nggak KPR nggak kebeli, kalau nggak kredit nggak kebeli, itu loh Pak. Nah, yang kedua alasan heroik. Anak saya sakit. Kalau saya nggak utang, nggak bisa, nggak ada duit, gitu kan? Anak saya juga butuh makan, anak saya mau makan. Kalau nggak pinjam, anak saya nggak bisa makan. Itu kan seperti heroik sekali. Seperti berjuang untuk keluarga. Padahal sebenarnya kalau dicek, kenapa bisa anak sakit, gak ada tetangga yang pinjemin, gak ada saudara yang pinjemin, itu perlu dipertanyakan. Bisa jadi pinjamnya kegedean, atau yang mohon maaf, yang bersangkutan tukang utang gak pernah bayar. Makanya begitu juga pepet gak dinolongin. Itu alasan itu. Yang terakhir alasan gak asik. Nah ini yang paling gak asik. Lihat orang klinik sepatu, bawa panci, wah Bu, Ibu beruntung sekali hari ini Bu. Ibu kedatangan kami punya produk-produk luar biasa. Ayo Bu beli Bu. Berapa harganya? 100.000 di 10 kali. Sebenarnya berapa? 12.000. Panci dibeli. Harganya murah, kredit. Nah itu, ini nggak asik banget ini. Alasan nggak asik sekali. Jadi alasan orang riba itu tiga hal ini. Klasiknya biasanya karena gengsi. Karena pengen punya mobil, pengen punya motor gitu. Padahal berapa banyak orang yang punya mobil makanya berapa tahun sekali? Kalau lebaran doang. Berapa banyak orang punya mobil, anaknya pengen susu, mumetnya minta ampun. Ada nggak? Yang punya mobil, anaknya pengen beli susu tapi nggak punya duit. Anaknya mau sekolah nggak punya duit, padahal punya mobil, padahal punya motor bagus. Motor dari mana? Apa Pak? Apa PCE atau apa? Itu. Jadi punya motor, punya mobil, tapi punya utang. Wah itu luar biasa sekali. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di langkah pertama. Ya, langkah pertama nih. Kira-kira apa pertama? Pertama lu tadi kok kira-kira apa? Hah? Tobat? Siapa bilang tobat tadi? Hah? Ya, tadi dulu. Yang pertama itu
hijrah 100%. Nah, ini udah catat? Yang ini? Kalau udah saya hapus. Masih ingat ya? Kalau dari kuis berarti insya Allah bisa jawab. Klasik, heroik, gak asik. Pokoknya belakangnya ini sama kayak nama-nama orang Rusia, Modric, Rakitic, Ivanovic, dan segala macam jenisnya. Oke, hijrah 100%. Kenapa harus hijrah 100%? Ayo, kenapa harus hijrah 100%? Kenapa? Kenapa harus hijrah? Karena menentang Allah. Hah? Pak? Menghindar, luar biasa. Itu berarti ada utang harus dibayar, Pak. Nggak boleh dihindari, tetap dibayar riba. Tapi baru ngomongnya doang. Jadi alasan hijrah itu karena kita tahu bahwa kita sedang bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita garis bawah nih, kita kasih garis begini nih, garis kalau sekarang kita dalam keadaan maksiat, berarti kalau kita hijrah, jadi apa? Lawannya maksiat? Hah? Taat. Oke. Terus kalau kita khianat, lawannya khianat? Lawannya khianat? Amanah. Terus misalkan bohong, lawannya bohong apa? Nah, jujur. Jadi kalau kita hijrah, kita harus berubah sifat-sifat ini, terutama yang 3 ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa orang yang punya hutang cenderung apa? Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia khianat. Begitu ditagih, apa mau bayar? Afwan ya akhi, cuma afwan doang. Kita butuh duitnya, bukan maaf gitu. Begitu didatangi, kalahkan dia ketimbang kita. Ya, itulah bedanya utang riba dan bukan riba. Jadi kalau utang riba, ya karena siapa yang kalah? Utang riba, debt kolektornya. Tapi kalau utang biasa, ya karena siapa? Utang biasa bu, yang karena siapa bu? Utang biasa bu? Yang minjem, yang minjem yang kalah. Karena yang pinjam. Kalau utang riba yang hidupnya nggak tenang siapa? Yang hidupnya nggak tenang? Yang minjem. Tapi kalau utang biasa yang nggak tenang siapa? Yang minjemin. Utang udah bayar rumah, saya butuh lagi, pusing saya. Dipinjemin nggak bayar. Jadi hijrah itu seperti ini. Nah, komponen hijrah itu ada 5 Pak. Pertama itu hati. Jadi hijrah hati. Kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah, dan apapun yang kita dapatkan itu dari Allah. Dan yang terakhir adalah apapun yang kita ajukan atau kita maukan pasti dikabulkan sama Allah. Ya, jadi dari hati inilah kita yakin, kita beriman bahwa semua masalah dunia ini bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yakin nggak kalau dengan Al-Quran dan Sunnah? Yakin nggak? Udah bisa baca Quran belum? Masya Allah luar biasa. Jangan sampai yakin Quran udah bagi saya, baca Quran juga gak bisa. Wah, ini resiko, ini bahaya ini. Hatinya. Yang kedua, ibadahnya. Nah, ketika kita sudah hijrah, maka tentu ibadahnya adalah ibadah yang sesuai dengan syariat, sesuai yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah memerintahkan ini, Rasulullah memerintahkan ini, itu yang dilaksanakan. Demi Allah jemaah, kalau kita ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak akan bisa kita kerjakan semuanya. Sunnahnya doang, nah, sunnahnya dulu deh. Kita mau masuk kamar mandi ada doanya, kita keluar kamar mandi ada doanya. Terus kita bercermin ada doanya, keluar rumah ada doanya, makan ada doanya, selesai makan ada doanya, tidur, bangun tidur, terus bersin, semua ada doanya. Bahkan ketika kita benar-benar melaksanakan sunnah, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan semua. Satu memang karena terlalu banyak, yang kedua saya tidak akan hafal, ya. Suaranya dikecilin lagi. Setelah ibadah, yang ketiga, ayo, harus nanti ilmu dulu nih. Ini 3 nih tadi. Ini 2. Ilmunya dulu, saya lupa. Ilmu, karena kita harus berilmu sebelum beramal. Ya, ilmu. Jadi kita harus nyari guru-guru yang benar, guru-guru yang mengajarkan kepada Quran dan Sunnah, menekankan kepada Quran dan Sunnah.
Ya, dan kalau kita punya ilmu, ya kayak sekarang ini kita belajar, ya. Jadi nggak ada itu ceritanya katanya oh cuma tidur doang terus tiba-tiba pinter. Karena Imam Bukhari itu merantau ribuan kilo untuk mencari hadis. Imam Syafi'i merantau pada 4 negara, dan imam-imam yang lain juga sama. Semuanya merantau, semuanya berguru, semuanya belajar hanya untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu lebih utama daripada beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, karena tidak akan bisa jadi tidak sesuai dengan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya, yang keempat, apa lagi? Kira-kira akidahnya harus diperbaiki. Akidahnya itu harus berpemahaman para Quran, harus berdasarkan Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ini ya akidah yang paling benar. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan bahwa umat yang terbaik adalah umat yang hidup di zamanku, lalu sesudahnya, tabiin dan tabiut. Makanya ketika kita beragama, yang paling tepat, yang paling benar adalah mereka. Ditambah lagi para sahabat adalah orang-orang yang dijamin masuknya. Jadi kalau udah yang dimasukkan udah jelas nih, insya Allah dapat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kelima adalah apa kira-kira? Yang kelima penampilan. Jadi kalau kira-kira kalau penampilannya hijrah, gaulnya sama siapa? Sekarang kita udah pensiun nih, jagotan, gitu kan, pakai baju bagus. Kira-kira nongkrongnya di mana? Di warung kopi karaoke atau di masjid? Hah? Masjid. Ada nggak pakai kopi apa yang baju bagus di tempat karaoke? Ada lagi jihad ya. Lagi dakwah ya. Lagi dakwah. Jadi penampilan juga penting. Sama juga sebaliknya. Penampilan kayak pengamen, disobek-sobek, rambutnya cat merah, badannya baju utuh sama macam-macam, kasuatis gitu kan, tapi dia di masjid pasti nggak tenang. Jadi ketika kita sudah hijrah dari masjid kepada taat, maka kita lupa di terutama nih. Ini paling utama nih. Dari hatinya, dari ilmunya, kemudian ibadahnya, kemudian akidahnya, kemudian apa ini? Penampilannya. Tepatnya sih penampilannya. Ya Bu, ibu juga sama nih. Kalau udah hijrah, sebisa mungkin kalau rumah jangan nggak pakai kerudung. Anaknya juga sama, harus pakai kerudung. Anaknya pakai kerudung, ibunya pakai kerudung. Terus kemudian sholatnya tepat waktu, on time segala macam gitu. Jadi ketika kita sudah hijrah, kita merasa berbeda pada saat ada berkumandang, ya bapak terutama nih, langsung datengin sholat, ya. Terus kemudian ada infak, keluarkanlah harta untuk infak. Jangan sampai sholat diundang sholat di masjid biasa, diminta infaknya nggak mau ngasih, tapi giliran lagi bermasalah, ya Allah tolong saya, Allah saya nggak kuat. Padahal baru 2 hari diuji, ya. Itu hampir sama dengan diajak kerja bakti nggak mau, diajak iuran nggak mau, giliran bayar pengen dapat duluan. Kira-kira gimana itu? Ya, jadi ketika sudah berhijrah, semuanya harus dilakukan sesuai dengan tuntutan dan di awal waktu, terutama untuk ibadah. Ya, oke, sampai sini jelas ya. Ya. Terus yang kedua, ini nih. Apa yang kedua? Negosiasi. Kemana negosiasinya? Kemana negosiasinya? Kemana negosiasinya? Hah? Ke yang punya utang. Oh, negosiasi sama Allah sih luar biasa. Yang utang itu bang. Kayaknya baru ada kali ini negosiasi sama Allah. Ya Allah, saya pengen ini, oke bisa motor jam, saya pengen mobil, ya Allah nggak bisa. Luar biasa. Allah tetap negosiasi. Negosiasi tetap dengan si pemberi pinjaman. Luar biasa. Baru dengar saya negosiasi sama Allah. Kepada negosiasi pada pemberi pinjaman. Ya, siapa yang memberi pinjaman? Hah? Bang. Nah, pertanyaannya, ya Pak, gimana saya mau negosiasi sementara saya belum punya duit? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaannya, kenapa negosiasi sementara saya belum punya duit? Ayo, orang hijrah itu biasanya bawa peluru Pak.
Ya, orang hijrah itu biasanya bawa pelur, duit nggak punya, harta nggak punya, sekolah berbeda dari nol, kayak Pertamina dari nol ya bang, gitu. Bener tuh orang hijrah. Ayo, kenapa? Iya, dia belum punya duit, tapi sudah saya sarankan negosiasi berubah. Ayo, kenapa keduanya negosiasi? Kenapa? Enggak, maksudnya, enggak. Kenapa saya suruh negosiasi setelah hijrah? Padahal pada saat hijrah dia itu kemungkinan besar nggak punya duit. Karena otomatis hijrah itu kan semua yang berbau haram itu pasti dilempar jauh-jauh itu, yakin itu. Kalau benar-benar 100%. Ayo. Hah? Merubah kejadian awal. Waduh, berarti kalau berubah masih terlalu riba. Coba baca surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Apabila kamu berhijrah, kamu akan dapati tempat hijrah di bumi Allah yang luas, dan Allah akan memperbanyak rezekimu. Percaya nggak sama ayat ini? Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, kalau percaya, kenapa banyak yang tahu hijrah? Tahun 2020, saya ceramah di sini tentang bahayanya riba. Bapak tahu berapa orang yang konsultasi kesehatan pasar riba? Belasan pak. Tapi yang langsung eksekusi cuma 1 orang. Dia datang ke rumah, Pak saya punya emas, saya mau lunas hutang riba. Artinya apa? Ketika saya sudah kasih tahu bahayanya riba, dia takut. Sekarang saya contoh misalkan Pak Sanduri, Pak saya kasih duit 50.000, Bapak pegang, tapi Bapak saya gebukin sampai mati. Kira-kira pilih tidak dibalikin atau pilih digebukin? Balikin atau gebukin? Gebukin. Lumayan buat beli dapat, masih pilih dibalikin. Jadi ketika orang tahu bahayanya, tahu ngerinya, saya akan pilih itu. Saya sudah ceritakan 13 sisi 11 pasal riba, bahayanya riba. Tapi hanya 1 orang yang datang ke rumah, bawa sekepok emas, Pak saya pengen lunas hutang riba, tolong dibantu saya Pak. Saya beli itu emasnya semua 40 gram. Misalnya masih ingat 40 gram. Sisanya konsultasi gimana Pak? Masih dipikirkan, masih tiba-tiba, gitu terus. Jadi hijrahnya belum 100%. Dia tahu ilmunya, dia tahu bahayanya, tapi gengsinya dan egonya mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Makanya di sini saya cari nih hadis riwayat Ahmad. Kalau Bapak bisa cari di kitab hadis, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau Bapak sekarang punya mobil kredit, gak usah gengsi Pak, jual. Ya, betul. Kenapa? Karena punya mobil kayak setahun sekali dipakainya. Nah, negosiasi ini tujuannya adalah supaya kita membayar pokoknya utangnya saja. Jadi kalau kita punya utang, katakan 130 juta, terus 1 juta dia berapa? 1 juta. Kemudian setelah dihitung bunganya ada 10 juta, berarti sama 100 juta. Ini kita negosiasi Pak. Kita negosiasi supaya hanya pokoknya saja, ya, supaya kenanya pokoknya saja. Nah, disinilah kita negosiasinya. Dengan apa negosiasinya? Ayo, ada yang tahu? Dengan apa negosiasinya? Datang langsung. Pak, sering jawab, coba dengan kesempatan. Dengan apa negosiasinya? Negosiasinya ya dengan secara supaya dapat keringanan dan keadilan. Kalau keringanan berarti masih pilih riba ini. Ya nggak apa-apa, oke. Bacotan Pak ya, nih, terima kasih Pak. Ibu-ibu tenang, nanti sore kita kuis. Ini perhatikan, catat ya. Jadi negosiasinya itu dengan cara datangi. Siapa ini? Kalau kita utangnya sama bank, datangi banknya. Banknya datangi, ya. Banknya datangi. Pak, Bu, saya mau langsung riba. Oh nggak bisa, harus ada dendanya segala macam gini. Nanti kalau Bapak lunasi sekarang didenda, bayangin coba. Mau melunasi didenda, nggak melunasi mumet, mau sakit mau apapun juga tetap mumet. Jadi istilahnya itu orang yang kena riba itu seperti orang dikejar anjing. Tahu dikejar anjing?
Hah? Pernah nggak? Belum. Mau coba? Oke. Jadi seperti anjing. Pertama awalnya ya biar semangat, iya semangat tuh kan. Begitu dia jatuh, kira-kira anjingnya lari apa pergi apa gigit kita? Gigit. Itu riba begitu. Riba itu antara panik dan semangat beda tipis. Kalau orang kena riba itu panik apa semangat? Hah? Panik. Ada nggak yang mengatakan kalau nggak punya utang nggak semangat kerjanya? Ada nggak? Kalau nggak utang nggak semangat kerjanya? Banyak. Padahal sebenarnya bukan semangat pak, panik. Bener. Dagang nggak bisa pulang jam 8 malam karena belum dapat setoran. Ada gimana? Sampai malam. Padahal panik masuk angin. Itu kira-kira semangat apa panik? Panik. Kalau bukan panik nggak bakal kayak gitu. Kalau semangat tuh mungkin bisa segini, besok lagi gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan hal yang kayak begini. Ini hal besar tapi tidak harus sepele. Ya, datangin. Pak, Bu, saya mau keluar utang riba, tapi saya mau bayar pokoknya aja. Oh, nggak bisa, harus segala macam. Gimana caranya supaya bisa? Gitu caranya. Oh, nggak bisa Pak, pasti bisa. Gimana caranya supaya bisa? Harus ketemu dulu sama kepala cabang saya. Gimana caranya ketemu kepala cabang saya? Oh, ketemu terus susah Pak, begini. Gimana caranya supaya bisa begini begitu? Coba ketemu sekretaris Pak. Gimana caranya ketemu sekretaris? Oh, bikin janjian aja Pak. Gimana caranya janjian? Kerja terus sampai akhirnya ketemu dengan pengambil keputusan. Yang akhirnya ketika ketemu sampaikan, saya cuma punya duit segini. Kalau mau terima saya lunas, kalau nggak saya tahan, saya nggak pernah bayar. Sampai bapak nyerah dan saya mengatakan, oke deh Pak, pokoknya aja. Sekarang banyak nggak kredit KTA? Kredit tanpa angsuran, tanpa guna. Kredit tanpa guna. Kalau bapak ibu mau tahu, kredit tanpa guna adalah kemenangan bapak ibu dalam hutang riba. Saya katakan kemenangan bapak ibu dalam hutang riba. Kenapa? Ketika kita tidak mau mengangsur, maka pilihan dari peminjam adalah daripada duit gue gak balik, mendingan pokoknya yang balik. Tapi kadang-kadang kita panik. Pak itu bicara apa itu? Sampai-sampai, oh maaf, ada yang paniknya bunuh diri. Pernah dengar ceritanya? Dikejar pinjol bunuh diri, kejar pinjol sampai jual rumah. Jangan sampai begitu. Kalau kita KTA, tahu pinjol segala macam, itu kemenangan kita dalam negosiasi kita. Tapi kalau ada jaminan rumah, mobil, itu baru kita agak oleng. Tapi nanti kita kasih solusinya, ya. Negosiasi. Pokoknya dinegosiasi sampai ketemu apa? Oke, saya silakan dibayar tapi pokoknya saja. Ya, yang punya utang siapa yang negosiasi datangin bank. Kayaknya nggak punya utang di sini nih. Siapa nggak datangin banknya negosiasi. Saya siap bayar tapi apa namanya pokoknya aja. Dari mana duitnya? Dari semua gitu kan? Dengan hijrah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Tapi kalau hijrah hari ini besok dapat dibayar. Hari ini hijrah, ya Allah utang saya banyak sekali ya Allah, tolong ya Allah lunasin ya Allah. Tiba-tiba dilunasi sama Allah. Besok utang lagi nggak? Utang lagi nggak? Utang lagi nggak? Lunasinya gampang, pasti utang lagi. Cuma doa doang dapat dilunasi kok, ngapain saya pusing-pusing? Apalagi begitu doa, tenang mas, nanti saya bantu cicilannya. Oh seneng banget itu. Pasti jadi biang utang itu nanti. Ada yang nanggung ini, utang lagi. Ayo mumet dengan utangnya. Jangan ditolongin dulu, biarin. Gak mumet dulu, apalagi utang riba. Jangan ditolongin dulu, supaya kapok. Dan itu bagian dari dakwah kita, supaya riba tidak ada di sekitar kita. Ya, oke. Setelah datangin, kira-kira apa setelah datangin Pak? Setelah datangin apa? Kamu udah mulai ikut kan? Belum, ada satu step lagi. Setelah datangin apa? Iya. Belum. Setelah datangin apa ini? Buang kesepakatan lah Pak. Hah? Kesepakatan, buang kesepakatan. Kesepakatan? Yang tadinya harus langsung. Enggak perlu pakai kesepakatan Pak. Gitu, dia langsung dibayar lunas, coret itu tutupnya. Kita bermohon dengan surat. Kan itu penulisan. Ya, setelah datangin apa? Surat. Saya bikin dua di sini ya. Surati, bukan suratin. Kalau suratin mungkin istrinya bapak ada juga namanya suratin. Ibu suratin. Dan setelah datangin suratin, kenapa?
sebagai dasar dan alasan dari si ketua cabang perbankannya untuk dirapatkan dengan internal. Kalau Bapak sudah datangi, sudah deal dengan kepala cabangnya, insya Allah Pak, rapat itu cuma sekedar formalitas saja. Sebelum bisa diputuskan bahwa dengan disurati itu dengan detail itu selesai deal, oke Pak, bawa aja. Dan nyatanya pun tanpa kita datangin dengan negosiasi, kalau bilang Pak, lu saya mau ngasih utang, nanti itu pokoknya doang. Asuransinya, bunganya, dendanya itu gak gitu. Cuman kadang-kadang kurang ajarnya 10 tahun utang 140 juta, udah dicicil 4 tahun, kira-kira utang tinggal berapa? Utang 140 juta selama 10 tahun, udah dicicil 4 tahun, kira-kira sisa berapa? 70, 80 ya bayangannya ya, bayangan segitu ya. Yang pernah terjadi 130 juta. Udah kita nyicil apa selama 4 tahun ini Pak? Diperbudak kita sama perbankan. Diperbudak, benar-benar diperbudak. Makanya tuh ini Pak, benar-benar dari jangan. Kalau nggak usah nyicil, nggak usah segala macam, ditahan. Banyakin sedekah, insya Allah untuk beli. Ya, oke. Setelah hijrah, negosiasi, apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Nah, oke. Bawa buku ya, masih dah. Ya Pak, bayar, bener. Yang ketiga bayar. Ngapain negosiasi Pak ya? Kalau udah negosiasi ngapain nggak dibayar? Bayar. Caranya gimana bayarnya? Kalian tahu nggak? Selain dari yang tadi saya bilang nomor 1, kalian tahu nggak? Hah? Apa? Oh sama juga itu relaksasi namanya, tetap utang juga. Jadi selain itu lantas Pak? Hah? Masya Allah, ini luar biasa sekali nih, luar biasa sekali. Bawa buku nggak? Wah nggak bawa buku saya nggak. Pada saat pengennya saya biru Pak, tapi karena nggak bawa buku ya, umum aja lah. Saya kira bawa buku ya pada saat itu Pak. Oh lebih lebih. Berapa 3.000 hadis? Yang pertama adalah cari barang yang cepat cair, yang berlikuiditas, cepat cair. Ini bukan pinjol ya, pinjol tuh langsung cair sih ya, tapi juga jangan cepat cair. Contohnya apa? Contohnya? Hah? Nah, Mas. Nah, terus Mas. Tapi punya kan di rumah? Oh, punya. Mas satunya, Mas Wadi. Mas, apa lagi? Hah? Itu nanti berubah. Yang cepat air ya. Jadi pertama nih ya. Pertama itu sebenarnya lihat di rekening bank. Punya tabungan nggak? Nah, sekarang yang punya utang, perhatian yang punya utang, ingat di rekening punya berapa juta? Ya, di rekening punya berapa juta rekening bank? Ya, rekening bank, oke? Yang kedua, celengan. Ayo, celengan itu bisa celengan yang punya anak, punya rumah siapa aja, yang gampang dipecahin. Jadi selain rekening, celengan. Terus yang ketiga, gimana? Dibrankas, dibawa kasus segala macam, bisa jadi berupa ini. Ya, simpanan di rumah. Nah, coba sekarang yang punya utang, Bu. Ya, yang punya utang nih Bu, sekarang Bu, Ibu cek rekeningnya, tulis di buku, Bapak juga sama. Rekeningnya dicek, ditulis. Saya punya utang 50 juta, saya punya rekening 15 juta, tulis 15 juta. Terus setelah cari-cari di rumah, celengan, di bawah kasur, di bawah meja, di lantai segala macam, tulis juga berapa. Misalkan nih, saya contoh ya, utang 50 juta, ya. Rekening ada katakan 10 juta. Celengan ada katakan 5 juta.
Nah, yang ini yang terakhir itu kalau bapak coba dicek pak lehernya ibu. Ada kalau emas ya, bu jual bu. Pokoknya kita mau taruh riba. Ya bu ya siap ya bu, kalau emasnya dijual ya. Siap kak? Enggak siap. Gimana pak? Oh, siap terima emas tapi nggak mau siap jual gimana ini? Ya, emasnya, kalau emasnya, gelangnya, antingnya, pokoknya bisa dijual juga. Tuh ya, cari itu cepat cair itu, seperti apa namanya pak? Saya sampaikan Pak Toto mas itu mas ya. Terus yang di rumah kan ada di berangkas, di bawah kasus segala macam. Oke, katakan kita ketemu 10 juta. Oke, 10 juta. Itu di berangkas, di rekening, di celengan, di simpanan. Nah ini mau apa nih? Di kantong bapak-bapak beda lagi. Di kantong saya beda lagi. Masih ingat kalimat itu? Di kantong saya ada 11 juta. Ada gigi, benar gigi. Mau Madura ini. Ini saya Madura tapi nggak begitu pak. Gigi mana lagi pak? Ya, jadi bapak-bapak cek dompet ya. 5.000. Saya ini nggak sampai 11.000 triliun, nggak nyampe. Katakan ada 500.000 lah, ya 500.000. Jadi dari ini rekening mbak ini sama ini dikumpulkan. Coba dihitung pak ya, dihitung. Nanti saya tanya setelah ini. Rekening mbak, celengan, simpanan di rumah dan dompet. Di dompet ada berapa? Ibu-ibu di dompet biasanya sih berapa bu? Masya Allah 20 juta pak, 20 juta. Isinya siapa tadi dia bilang 20 juta ya? Amin, masih pakai diakhirkan aja bro. Ya. Terus ini kalau udah terkumpul ya, kita cari yang kedua. Yang kedua adalah barang yang tidak produktif. Barang yang tidak produktif. Apa contohnya? Mobil. Kebanyakan orang punya mobil cuma disimpan, jangan dipakai. Bener nggak? Bener nggak? Makanya pas lebaran doang, pas libur panjang, makai pun nggak lewat tol, lewat Pantura. Pak kok nggak lewat tol? Menikmati suasana masa lalu. Padahal bahkan tolnya itu juga gede banget itu. Saya nggak jadi mudik nih kalau lewat tol ini, makanya lewat jalur Pantura. Alasannya menikmati suasana. Kayak pengalaman ini. Ya, jadi nggak jadi dipakai. Terus ada kayak saya nanya, orang punya mobil nggak mau beli bensinnya, ada nggak? Tenang bu, tak terlalu keras bu, ketik bu. Ada bapaknya di sini. Orang punya mobil, apa namanya? Tapi cuma bapak jangan doang, ya. Yang harus bapak ibu ingat, nih bapak ibu ingat nih, kalau kita mau beli mobil. Oke. Tadi bagaimana nyampe mobil ya. Jadi kalau bapak ibu punya mobil, nggak ada manfaatnya setahun sekali, tambah lagi jadi omongan tetangga karena parkirnya di jalan, jual dulu bapak ibu. Kalau belinya pakai utang. Kalau belinya cash silakan atur sendiri. Mau dibikinin garasi, mau dititipin ke pabrik atau mau silakan. Tapi kalau belinya pakai utang dan sekarang dalam keadaan mumet nyicilin utang atau takut karena ancaman dosa riba, sebaiknya dilepas. Ya, ini saran saya. Jadi barang yang tidak produktif. Tapi ingat ya, ini barang pribadi bukan punya tetangga. Ya, barang pribadi bukan punya tetangga loh. Wah, ini motor nggak pernah dipakai, Pak saya jual Pak ya, buat nyaur utang saya. Jangan. Iya, dosa. Dan yang jelas ini bentuknya barang loh ya, bukan orang. Pak Ustadz, suami saya udah nggak produktif Pak Ustadz, udah nggak kerja, ngopi doang gitu misalnya, nggak kemana-mana. Dijual boleh nggak ini? Waduh, jangan. Yang dicari adalah barang, bukan orang, dan juga bukan barangnya orang. Harus barang sendiri, ya. TV mungkin, ya, radio, terus handphone yang terlalu mahal mungkin, motor ada 4, sementara di rumah cuma 3 orang, bapak, ibu, anak, berarti kan lebih 1, jual 1. Ini cari yang produktif, ya. Ada yang ketiga, tapi saya tidak sarankan, dan juga sulit juga dilaksanakan. Ketiga itu
pinjaman non riba. Nah, tadi kan ketemu sekian nih. Begitu jual barang, kemungkinan besar misalkan jual motor nih. Katakan ketemu 10 juta lah. Nah, 20 tambah 10 tambah 10 tambah 10 20 tambah 10 lagi 30 35. Berarti kurang 15 juta. Kalau kita punya utang 50 juta, kemudian kita punya modal 35 juta, saya kira kalau minjem ke tetangga, teman dikasih. Kenapa? Karena kita udah modal. Mobilnya dijual, motornya dijual segala macam. Lah ini mobilnya pengen tetap utuh, motornya tetap pengen utuh, rumahnya pengen tetap utuh, tapi minjem total 50 juta ke tetangga. Itu sama aja mindahin mumetnya papa ke mumetnya yang minjem. Tadinya mumet dikejar-kejar bank, sekarang yang minjemin mumet nagih utangnya gitu. Misalkan nih, saya contoh, saya ya kan, saya punya utang, ya kan, saya punya utang 50 juta. Saya punya ini semua, tapi nggak saya jual. Datanglah saya ke Pak Untung. Pak Untung, saya pinjam duitnya Pak Untung buat lunasin utang sudah jatuh tempo. Berapa? 50 juta. Itu menurut saya luar biasa. Kenapa? Harusnya dia jual dulu apa yang dia punya, dia cari dulu apa yang dia punya, kurangnya baru nyari tambahan. Itu. Nah, pinjaman non riba ini bisa juga 50 juta, tapi sangat jarang. Bisa minjam ke tante, bisa minta ke orang tua dari hasil jual tanah, bisa ke tetangga yang baik hati, tapi jarang sih kalau tetangga mas sampai 50 juta. Bisa sama saudara segala macam gitu. Jadi ketika kita punya utang, ya cara bayarnya adalah cari yang cepat cair, cari yang produktif, barunya tambahan. Sekarang pertanyaannya nih, yang berani jawab, saya kasih 100.000. Yang tadi punya utang, utangnya berapa? Berapa rekening dia punya, berapa celengan dia punya, berapa simpanan di rumah yang dia punya, di dompet dia punya, plus berapa nilai barang yang produktif. Yang punya utang, angkat tangan dan berapa jumlah hitungan ini? Ayo, siapa yang berani? Ibu, ada yang berani nggak, Bu? Ada yang berani? Kayaknya diumpetin nih hartanya nih. Takut disuruh jual sama Ustaz Radit ini. Saya umpetin lah, saya nggak punya emas Pak, saya nggak punya mobil gitu. Takut suruh dijual lagi gitu. Akhirnya bilang nggak punya apa-apa gitu. Jangan begitu, kalau punya sampaikan punya. Nah, ada yang berani? 2 lembar nih, atau mau saya tambah dari 3 lembar? Nah, cuma menyampaikan bahwa Pak, saya punya utang 50 juta. Setelah saya hitung-hitung aset saya, sekarang aset saya berdasarkan hitungan ini, saya punya 35 juta. Cuma gitu doang. Tapi versinya Bapak, misalnya Bapak utang 20 juta, 100 juta, 70 juta itu. Ada yang berani? Atau saya tambah? Kayaknya kayak lelang ini. Ya, oke, kalau gak ada yang berani ya nggak apa-apa. Ya, jadi bayar ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Cara bayarnya jelas ya. Kalau ternyata utang 50 juta sudah ada ini segala masih kurang, ini langkah yang terakhir. Langkah terakhir. Jual aset jaminan. Ya, ini yang paling berat nih. Ini yang paling berat, saya yakin yang paling berat. Karena sangat sedikit sekali yang bisa begini. Di RW 8 ini ada 2 orang, Pak. Dia sudah jual aset jaminan, Masya Allah. Harganya di bawah standar, luar biasa. Yang penting saya nggak punya utang Pak, hidup tenang gitu katanya. Daripada dikejar-kejar utang, tidur nggak tenang, terus hidup nggak berkah, dia jual. Nah, aset jaminan itu apa kira-kira? Biasanya apa? Aset jaminan? Rumah, terus tanah, terus mobil. BPKB-nya ini Pak ya, motor, ya. Kalau kita kena utang ribanya karena beli motor, jual motornya. Kalau kita utang ribanya karena beli mobil, jual mobilnya. Kalau kita punya utang riba karena beli tanah atau menggadaikan tanah, jual tanahnya. Begitu juga dengan rumah, jual rumahnya. Pertanyaannya, kira-kira wani ora? Wani ora? Ayo, siapa yang berani? Punya utang, jaminannya rumah, rumahnya dijual. Siapa yang berani? Ayo, 100.000 yang berani.
Ayo, berani. Bapak harus mohon maaf nih ya. Bapak harus belajar kepada orang-orang yang tergabung dengan masyarakat tanpa riba. Mereka ngontrak, Pak. Mereka nggak punya rumah. Mati nggak, Pak? Nggak mati kan? Nggak mati. Makan nggak, Pak? Makan. Hidup nggak, Pak? Hidup. Lah kenapa kita nggak mau? Nah, sekarang takut nggak punya rumah, apa takut disiksa di akhirat? Ayo loh. Kalau di dunia kesusahan kita ada kesudahannya. Surat An-Nisra, innamal usri yusra wa innamal usri, sesungguhnya sudah kesusahan akan ada kemudahan. Sudah kesusahan akan kemudahan. Barang siapa melepaskan karena Allah, Allah akan ganti berlipat-lipat. Jual rumahnya 60 meter dapat 120 meter. Percaya nggak? Siapa yang bilang percaya? Oh siap, sini 100.000, sini. Luar biasa ini, besok dijual. Ini Bas, luar biasa. Ini optimis. Kalau saya sebut orangnya, nanti orang ini di rumah nggak bisa istirahat. 2 orang yang sudah benar-benar lepas hutang riba dengan cara jual rumah. Cuman yang jadi masalah begini, utang nih, misalkan nih, utang 100 juta. Harga rumah di sini berapa? Hah? Kemahalan Pak, 2,5 aja. 2,5 ya deal ya. Hah? Fokus 250. Kalau kita punya utang 100 juta, harga rumah 250 juta, kira-kira utang kita lunas nggak? Kenapa sampai sekarang masih punya utang? Ayo lo bingung kan jawabnya kan? Bapak punya utang 100 juta, ibu punya utang 100 juta, asetnya 250 juta, utang nggak lunas dan itu riba. Siapkan jawaban di hadapan Allah. Ayo lo, hati-hati lo. Duitnya lebih besar dari utangnya tapi nggak mau bayar. Kenapa kamu nggak bayar, Duk? Takut, wah masuk neraka. Ini benar, ini dalilnya sahih. Qurannya jelas, hadisnya jelas. Jadi kalau utangnya 100 juta, asetnya 250 juta, harus lunas. Cuman masalahnya, rumahnya harga 250 juta, utangnya 100 juta, dijualnya bukan asal laku. Yang penting saya nggak punya utang, Pak. Yang penting nggak punya utang asal laku. Dijualnya 350 juta plus keuntungan 100 juta. Jadi total 450 juta. Di Telaga Murni rumah 60 meter, 1 lantai 450 juta, laku nggak? Laku nggak? Laku nggak? Laku, tapi jarang. Yang mau beli siapa? Kalau orang punya utang 100 juta, punya rumah harga 250 juta, jualnya jangan 450 juta Pak, jualnya 200 juta, syukur-syukur 150 juta. Nah kalau ini hubungi saya. Iya. Kalau ini hubungi saya, insya Allah saya bantu. Ada yang mau? Ada yang mau? Langsung saya bayar hari ini kalau 150 juta. Cash. Pak Yas siapa Yas? Oh nggak punya utang, Pak Yas nggak punya utang. Jadi nggak dijual. Yo. Ini kesalahan, kekeliruan dari orang-orang yang punya utang. Itu menggabungkan utang dengan harga rumah dengan keuntungan. Itu kan sama aja saya bayarin utangnya dia. Kalau seandainya dibeli segini, kira-kira mungkin nggak laku 450 juta? Berapa persen kemungkinan kebayar 450 jutanya? Kecil. Kenapa? Riba itu tadi dibacakan sama Mas Said Agil Siroj, fa ilam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rusulih. Maka persiapkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kasih rezeki siapa? Yang bisa kasih pertolongan di dunia ini selain manusia siapa? Kalau sudah mentok, mesti kepada Yang Maha Kuasa. Pengen minta tolong sama Allah, tapi Allah ditantang perang. Kira-kira gimana? Contoh simpel, pengen jadi ketua DKM di sini, Dewan Suro ini tantang perang. Jadi ketua DKM nggak? Ayo, nggak bakalan. Karena nggak sejalan. Kalau ditolong, makin nantang perang. Jadi dengan harga segini nggak akan laku. Percaya sama saya. Kalau you punya utang segini, yang penting utang lunas, hidup tenang, mulai lagi dari nol, Allah akan ganti itu semua. Dan saya mengalaminya. Selama ini saya cerita Jawa BK rumah saya dijual, padahal disita Pak. Ini saya buka sekarang.
Setelah saya ikhlaskan 2016, alhamdulillah. Sekarang seperti inilah keadaannya. Bisa menceritakan masalah riba. Gitu. Ya. Jadi ini yang paling penting. Dan ini tidak jarang yang punya keberanian. Kalau saya nggak punya rumah, anak istri saya tinggal di mana? Padahal mohon maaf, masalah tanpa riba nggak punya rumah juga hidup. Padahal mohon maaf nih, nomaden hidupnya, nomaden berpindah-pindah, kos to kos. Kalau ragu dari kos satu ke kos yang lain, itu. Jadi ini, Pak, ini yang paling krusial nih. Kalau saya hijrah, sementara saya bukan utangnya di bank, saya nggak punya aset untuk bayar, saya juga nggak punya aset untuk jaminan, dia dijual. Kira-kira bagaimana, Pak? Ini yang paling penting nih. Poinnya di sini. Biasanya yang saya sebut itu pinjol. Biasanya yang kejadian itu Bang Emok. Tahu Bang Emok? Bang Titil. Nitilin tiap hari. Dul habis. Pokoknya masih utuh, tiap hari harus bayar. Nah, kalau nggak punya itu, endapkan, Pak. Jangan dibikin pusing. Saya memberikan nasihat kepada beberapa jemaah. Ketika itu terjadi, jangan kau ambil pusing, apalagi sampai ngambil jalan pintas. Kenapa? Ini saya kasih tahu. Orang kaya minjem duit utang riba itu buat usaha. Orang menengah pinjam duit utang riba buat gaya. Sementara orang miskin pinjam duit buat bayar utang. Dari utang ke utang nggak selesai. Makanya 1,5 juta bisa jadi 60 juta. Itu, Pak. Itu asal mulanya cikal bakalnya orang kena pinjol sampai puluhan juta begitu. 1,5 juta nggak bisa bayar. Datanglah pinjol yang lain. Si fulan tuh belum bisa bayar, coba tawarin. Oh bisa, Pak, kita pinjemin 2 juta. Oke, 2 juta buat lunasin ini. Tapi utangnya di 2 juta. 2 juta nggak bayar, datang lagi 2,5 juta. Lunasin utangnya 2 juta terus. Jadi dari hutang ke hutang, gak ada selesainya. Ya, ini. Jadi kalau Bapak Ibu saya sebutkan tadi, satu, endapkan. Jangan dipikirkan dulu, jangan dipusingkan dulu, fokus untuk hijrah. Fokus untuk hijrah. Kenapa hijrah? Disitulah kita akan melihat layak atau tidak kita ditolong sama Allah. Tapi ingat, kalau sudah hijrah, Al-Ankabut ayat 2. Ya Mas Yusuf ya, tidaklah orang kau mengatakan beriman sebelum Allah menguji. Pasti diuji. Ya Allah saya beriman, nggak bakalan didiemin aja, pasti diuji. Begitu, wih tumben loh, sekarang ke masjid terus, ke sahabat setan mana? Nah kadang-kadang begitu. Padahal masjid itu ada sesuatu yang baik, tapi teman-teman kadang bilangin begitu. Jadi hijrah yang fokus, yang ini tinggalkan. Nanti Allah yang akan kasih pertolongan. Azan berkumandang, bangun sholat jamaah. Ada duit 1.000, masukkan kotak infak supaya Allah dekat, supaya Allah menolong kita, ya. Dan yang paling juga jangan lupa saya sudah ajarkan apa? Rahasia bisa kaya. Ada yang masih ingat? Angkat tangan coba yang masih ingat. Rahasia bisa kaya yang masih ingat. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Fasep lagi. Jangan situ udah sering. Ayo, jamaah al-muhajirin atau yang lain. 4 rahasia bisa kaya. Masih ingat gak? Ya. Pak Wandi ingat gak? Ya. Terus nanti bagi 2 honornya loh. Terus tobat terus. Terakhir itu. Urut tobat terus. Sedekah ya nomor terus 2 lagi. Bedanya apa dengan itu? Bagi 2 dah ini. Maaf. Tobat terus apa lagi? Menolong agama Allah sama menolong sesama. Kalau sudah hijrah lakukan itu, Pak. Azan berkumandang datang sholat berjamaah. Begitu ada pengajian baca Quran ikut belajar ngaji. Ketika kita menjadi infakan, insya Allah, Pak, cepat selesai. Saya 1,5 tahun, Pak, 7,5 juta per bulan selesai hanya dengan mengamalkan ini dengan rahasia bisa kaya. Jadi apa yang saya nikmati sekarang adalah apa yang saya amalkan 5 tahun yang lalu. Mulai saya amalkan 5 tahun yang lalu. Hasil yang saya nikmati sekarang adalah keputusan saya 5 tahun yang lalu, ya. Oke, jadi jelas ya. Pertama apa? Hijrah. Yang kedua, yang keempat, 3 bayar. Keempat. Sekarang ada nggak yang siap 4-4-nya? Ayo angkat tangan.
Nggak siap 4-4-nya? Hah? Ya udah, kalau nggak siap 4-4-nya, fokus ke sini. Ya, tapi tetap pikirkan ini. Ribanya jangan dibayar dulu, tahan dulu, biar ditagih dulu. Nanti kalau ditagih bilang, saya minta bayar pokoknya saja, yang pinjol lah, yang segala macam. Karena pada saat ditagih utang itu panik pasti. Panik akhirnya ke sono kemari minjem-minjem lagi gitu. Nah, mana tadi ini? Dari keempat itu, ya, 5 menit lagi, sedikit lagi. Ada satu lagi, ada 4 lagi, ada 4 item lagi. Gengsi, panik, spekulasi, dan pasrah. Tadi udah diingetin, 5 menit lagi saya bilang. Kalau sudah tahu ilmunya, jangan gengsi. Ini pasti masalah terberat ini. Gengsi ini masalah terberat karena orang punya rumah jadi nggak punya rumah, punya mobil jadi nggak punya mobil. Ini paling berat. Yang kedua jangan panik. Jadi kalau sudah ditagih utang udah biarin aja, endepin aja. Jadi kalau panik itu seperti kita minum kopi yang masih diaduk. Baru selesai diaduk langsung diminum, enak nggak? Biarin, endepin dulu, biar enak dinikmatin. Setelah ngendap barulah diselesaikan satu persatu. Terus jangan spekulasi. Ini orang biasanya nggak mau jual, nggak mau bayar segala macam itu, ntar ada rezekinya, itu spekulasi loh. Rezeki itu salah satu dari 3 hal yang dirasakan oleh Allah. Ya, jadi jangan spekulasi karena belum tentu juga besok rezekinya bagus, malah yang ada makin seret bisa jadi. Yang keempat adalah jangan pasrah. Mas kok nggak kerja? Kerja aja cuma buat bayar utang, mendingan di rumah kayak begini, ngopi enak gitu kan. Dulu enak makan duit utangnya, sekarang nggak mau bayar utangnya, kan aneh itu. Ya, jadi 4 langkah lurus tentang riba. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, kalau yang tadi saya sebutkan bisa hubungi saya di kalau mau jual rumah murah bisa hubungi saya. Karena saya butuh rumah buat habis Quran. Insya Allah kita akan datangkan habis-habis lagi untuk ngajar di sini, menjadikan RW 8 sebagai RW yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah. Ya. Dan insya Allah tanggal 16 kita ada tabligh akbar, judulnya Rahasia Bisnis Selalu Untung. Silakan bapak-bapak yang pensiun atau mau pensiun, yang punya modal mau usaha, dengarkan ceramah di Nuris. Di situ akan kita mulai bisnis Rahasia Bisnis Selalu Untung. Ya, saya akhiri, kalau ada salah itu dari saya, kalau benar dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.